Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Win Gusdur edisi Ruang Mahasiswa. Saya Rista yang hari ini bakal menemani kalian ngobrol santai nih bareng salah satu UKK di kampus Win Gusdur Pekalongan, yaitu ada UKK Pramuka. Nah, di sini saya udah ada narasumber dari perwakilan UKK Pramuka. Silakan Kak Hadi bisa diperkenalkan dulu. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Hadi Suhan, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Gusdur Pekalongan. Kak Hadi selama di UKK Pramuka itu menjabat sebagai apa sebelumnya sampai sekarang? Oke, jadi di UKK Pramuka UIN Gusdur sendiri, saya menjabat ketika semester 3-4 itu menjadi pemangku adat Ambalan. Ambalan itu berarti yang 20 tahun ke bawah. Kalau sekarang menjadi pemangku adat yang Racana. Nah, kalau menurut beberapa orang yang belum pernah ngikutin pramuka itu pasti mikirnya pramuka kan panas-panasan, terus juga tali temali, kemah. Nah, sebenarnya pramuka itu apa sih Kak Hadi? Boleh dijelasin nih sekilas tentang pramuka itu apa? Baik, yang namanya pramuka itu kan organisasi kepanduan. Ya memang output dari teknik kepramukaan itu banyak. Karena kita itu di internasionalnya kan ada WOSM ya, World Organization of Scout Movement itu kan. Nah, memang karena yang mendirikan itu seorang tentara Inggris, pada akhirnya ya output kita memang banyak berkaitan dengan alam seperti itu. Jadi yang namanya panas-panasan, hujan-hujanan itu adalah suatu yang lumrah bagi seorang pandu atau seorang pramuka seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan pramuka di UIN sendiri, ya tidak hanya tentang tali temali, semapur, ataupun panas-panasan aja. Kita juga belajar KTI, kita juga belajar tentang kamera juga ada. Bahkan di Pramuka UIN Gusdur sendiri, itu terdapat 3 BSO atau Badan Satuan Otonom. Badan Semi Otonom. Jadi Badan Semi Otonom ini yang masing-masingnya itu ada Kopaska. Kopaska ini lebih ke protokoler. Jadi bagaimana kita belajar untuk menyambut tamu, bahkan ketika di wisuda atau ada tamu kehormatan di kampus sendiri itu kan Badan Semi Otonom Kopaska ini diundang untuk ikut mempersiapkan dan ikut melaksanakan jalannya acara seperti itu. Dan yang kedua ada BSO otodidak. Kalau BSO otodidak ini mereka lebih fokus and scope-nya ke tentang jurnalistikan. Jadi bagaimana humas jurnalistik, terus bagaimana menjadi seorang reporter, bagaimana caranya nulis berita, terus fotografi, videografi, dan sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan media itu masuk ke BSO otodidak. Yang ketiga ini ada secara substansional ya pramukanya itu ada yang namanya BSO Prapala, Pramuka Pecinta Alam. Jadi kalau misalkan kita ingin ngecamp, kita ingin mendaki gunung, itu kebanyakan ya di Prapala ini. Dan ada lagi kegiatan yang menarik itu rappelling. Bahkan di sekolah-sekolah di sekitar Karisdenan ini banyak yang minta dari BSO Prapala untuk ngisi rappelling. Rappelling itu kayak menuruni jembatan itu yang pakai tali. Iya. Ya bukan tali pramuka tapi Iya, ya iya. kalau tali pramuka kan ya ada talinya sendiri. Itu namanya rappelling. Itu biasanya sekolah-sekolah itu meminta tolong kepada BSO Prapala untuk ngisi atau untuk melatih kegiatan rappelling mereka seperti itu. Jadi seperti itulah, lebih kompleks ya kalau pramuka di perguruan tinggi. Oh, jadi gini nih, aku kan mau sedikit sharing ya. Enaknya kita manggil Kak atau Mas nih? Kak aja. Ya, biasanya di pramuka Kak ya. Kalau Lebih. saya di pramuka dipanggil Simbah malah. Oh, Simba. Pemangku Karena adat tua Racana, ya, iya. lebih tua dari yang lain Manggilnya gitu. itu Simbah. Oh iya. Kayak gini Kak aja ya Kak Adi. Iya. Jadi aku mau sedikit sharing ya. Jadi aku juga dulu pernah mengikuti pramuka sebelumnya di SMK. Nah, yang mau aku tanyain tuh bedanya apa sih pramuka di tingkat SMK dengan pramuka di perguruan tinggi ini? Seperti Oke. itu. Kalau perbedaannya itu tidak terlalu signifikan ya, karena pramuka itu kan berjenjang. Dari umur itu kan menjadi sebuah kualifikasi tersendiri. Katakanlah yang SMA ini masuk ke perguruan tinggi itu umur 19, 18 atau 20 kan. Itu mereka kan masih yang golongan penegak. Artinya ketika masuk ke sini ya masih sama karena di Pramuka UIN sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu golongan penegak dan golongan pandega. Kalau yang umurnya masih 15 sampai 20 tahun itu penegak, kalau yang udah 20 tahun sampai ke 25 tahun, mohon maaf, 21 sampai 25 tahun itu ke pandega.
Jadi kalau misalkan dulu sering dikenal racana-racana gitu kan, itu karena memang dulu itu belum ada penegak. Jadi setelah ada penegak, barulah kita lebih ke satu aja, yaitu Pramuka UIN Gus Dur, bukan Racana UIN Gus Dur, tapi Pramuka UIN Gus Dur seperti itu. Tapi kan di kalangan kampus mungkin masih Racana UIN Gus Dur, Racana UIN Gus Dur, karena belum terbiasa aja seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau kegiatannya itu yang menarik menurut Kak Hadi sendiri itu apa? Kalau kegiatannya menurut saya itu menarik ke semua ya. Bahkan untuk periode ini tahun 2025 itu ada 109 program kerja dari Gerakan Pramuka UIN Gus Dur. Nah, karena ada 3 badan semi otonom itu, kadang satu hari juga ada 2 acara, bahkan 3 acara. Karena masing-masing BSO itu kadang memiliki acara sendiri untuk pelatihan dari anggota-anggota mereka seperti itu. Kalau yang menarik itu biasanya, yang paling menarik ada di Perkemahan Wirakarya Nasional. Dulu saya ikut itu pada tahun 2023 di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Itu menarik karena kita bisa merasakan terbang, naik pesawat ya kan, gratis juga kan. Ya, jauh juga ya sambil jalan-jalan, Kak. Iya. Nah, kalau semisal pernah nggak Kak di UKK Pramuka UIN Gus Dur ya, itu kayak ngadain acara, kan biasanya banyak lomba tuh. Nah, ngadain acara di kampus yang melibatkan adik-adik. Pernah nggak itu? Iya, kalau melibatkan itu banyak ya. Misalkan baik di desa binaan. Ya, sebelumnya Pramuka itu memiliki desa binaan. Itu terletak di Dusun Widari, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar. Kita udah menjalankan 3 tahun MOU. Ini adalah tahun terakhir. Entah nanti akan dilanjut atau nanti kita mencari desa binaan baru. Nah, kalau di sana otomatis ketika kita sedang terjun ke sana ya kita ikut ngopeni atau ikut bagaimana melestarikan pramuka melalui SD atau sekolah-sekolah yang ada di Desa Limbangan seperti itu. Kalau untuk di UIN-nya sendiri kita ada acara 2 tahunan yaitu GTPP, Gladi Tangguh Pramuka Penegak. Itu dari kalau kemarin itu se-ex Karisdenan Pekalongan. Yeah. Jadi ada yang dari Batang, ada yang dari Brebes dan macam-macam, itu ada seperti itu. Nah nih, kalau misal buat mahasiswa baru nih ya, kalau mau gabung di Pramuka itu susah nggak sih Kak? Gimana caranya? Karena kan banyak ya, belum tentu di SMK-nya atau di SMP-nya itu mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi Pramuka. Nah itu caranya gimana kalau di UKK Pramuka kampus? Ya. Kalau bicara susah atau enggaknya tentu saja enggak susah ya. Jangankan mahasiswa baru dan WNI. Yeah. Yang WNA warga negara asing aja asing. kemarin ada yang sempat ikut di acara kita, sempat ingin ikut pramuka yang Abdallah Rabiu itu kan dari Nigeria. Beliau dulu kan di Arab Saudi kan, Saudi Arabia ikut ya karena kita kepanduan dan cakupannya internasional kan. Makanya ini kan ada ungu-ungu ini kan. Ini kan WOSM, Organization of School Movement. Ya, itu mempersatukan kita. Jadi si Abdallah itu tahu karena ada kepanduan di UIN Gus Dur, dia ikut pas masih baru-barunya dia gitu kan. Nah, ketika Abdallah ikut, karena seorang pramuka itu kan harus warga negara Indonesia, Yeah. maka kami jadikan dia tetap ikut, tapi sebagai tamu kehormatan seperti itu. Artinya apa? Kita tidak membatasi siapapun yang mau gabung, siapapun yang mau ikut, ya silahkan, pramuka itu welcome untuk semuanya. Tapi kalau misalkan untuk ikut join sebagai anggota di Pramuka UIN Gus Dur, kami terbuka untuk mahasiswa semester 1 sampai semester 3 seperti itu. Ada tipsnya nggak nih Kak? Buat maba, kalau misal mau gabung di UKK Pramuka itu harus gimana? Oke. Kalau tips sendiri mungkin lebih ke persiapan aja. Jadi mempersiapkan diri, entah itu nanti gabung pramuka atau organisasi lainnya, harus by riset. Jadi kita sesuai kebutuhan aja. Kalau saya lebih tekankan ke mahasiswa yang basicnya pendidikan, kayak mahasiswa tarbiyah, ya kan. Kenapa? Karena mereka yang suatu saat akan berkecimpung di sekolah-sekolahan. Saya bukan mahasiswa tarbiyah, ya kan, bukan mahasiswa keguruan. Tapi karena saya cinta kepanduan, saya suka di pramuka, saya suka dengan kegiatan-kegiatan di pramuka. Meskipun tidak ada orientasinya, nanti saya akan ngajar sebagai guru di sekolah. Tapi saat ini saya menjadi pelatih atau jadi asisten pembina di SMP.
Artinya saya mengimplementasikan ya kan Tribina perguruan tinggi itu kan ada Tridharma perguruan tinggi yang ketiga pengabdian masyarakat, itu dimulai dari situ. Jadi kita fokuskan kira-kira saya nanti akan terjun ke dunia mana, saya butuhnya keahlian apa. Kalau misalkan pengen di pramuka, ya tinggal riset aja pramuka di UIN itu mempelajari apa. Karena riset tadi yang akan mengantarkan kita, akankah kita masuk ke BSO, Kopaska, Prapala, atau BSO otodidak gitu. Jadi keahliannya kan nanti dispesifikasi lagi seperti itu. Jadi ada beberapa bidang ya di pramuka itu. Iya, betul. Nah, kalau di pramuka itu sendiri kan ada beberapa bidang nih, Kak. Otomatis kan lombanya cukup banyak ya karena ada beberapa bidang. Nah, boleh spill sedikit nggak nih tentang prestasi apa aja nih yang UKK Pramuka di UIN Gus Dur pernah raih? Ya. Kalau prestasi saya udah bawa nih catatannya, meskipun nggak tak tulis semua karena memang kita juga ada 109 program kerja, tapi nggak menutup kemungkinan dari anggotanya atau bahkan dari pengurusnya itu tetap aktif di lomba-lomba seperti itu. Tapi yang berkaitan dengan pramuka itu ada nih, tak Sampai bacakan dicatat ya. loh. Yang pertama adalah juara 1 tapak tenda putri pada perkemahan Wirakarya Nasional di Gorontalo dulu. Jauh ya. Terus ada juara 1 Eagle Scout Award Pandega Putri di Kuarcap dan di Kuarda. Kalau ini banyak, hampir setiap tahun kita mesti jadi juara favoritnya ini yang keren ESA. ya. Terus ini kalau yang kemarin kita ikut juga kemah yang di UNES, itu ada kemah Akbar Wijaya. Kita terpilih menjadi kontingen terbaik 1 putra dan kontingen terbaik 2 putri. Saking banyaknya sampai dicatat gitu ya Kak Hadi ya, sampai ditulis loh. Iya, saking banyaknya proker, takutnya yang ingat cuma prokernya bukan prestasinya seperti itu. Nah, tambahan informasi nih buat sobat UIN Gus Dur. Kalau misalkan ingin kepo tentang pramuka UIN Gus Dur, bagaimana cara mendaftarnya dan kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada, itu bisa dikepoin langsung di akunnya. Kalau di Instagram sendiri ada @pramuka_uin_gusdur, di website juga ada Gerakan Pramuka UIN Gus Dur. Oke. Ini udah di penghujung acara. Aku mau kasih challenge nih buat Kak Hadi. 1 challenge, buatkan 1 pantun aja buat adik-adik maba nih. Silakan Kak Hadi. Pantun ya? Iya, pantun. Untuk pantun buat kakak-kakak semuanya, karena kita di Penegak ya, dan di Pandega katakanlah kakak bukan adik-adik, karena kita sepantaran. Buah cempedak dimakan kura-kura. Cakep. Ingin berdampak, ayo ikut pramuka. Nah, aku juga mau ikutan nih Kak Hadi, boleh nggak? Boleh. Bunga melati harum wangi. Cakep. Tumbuh mekar di tengah istana. Cakep. Terima kasih sudah berbagi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kita UIN Gus Dur Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.